Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Coba kita perhatikan kehidupan umat muslimin pada era-era yang terakhir kali ini, dimana kalau kita luaskan pandangan kita ke dunia yang lebih luas, kita akan melihat bagaimana umat muslimin berada di dalam keadaan yang dirundung masalah, dirundung duka, dirundung nestapa. Hampir-hampir tidak ada bagian di mana umat muslimin hidup di dunia ini yang tidak ada masalah. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar ada sebuah berita bagus ketika Amerika dan sekutu-sekutunya menarik diri dari Afghanistan. Tapi di sisi lain kita sudah melihat bahwa perseteruan di antara Afghanistan sendiri, muslimin yang ada di sana sendiri sedang dalam kondisi diambang meletus, sehingga akan menimbulkan masalah baru. Berita juga menunjukkan bahwa Rusia kemungkinan akan terlibat lagi dalam konflik berikutnya, sehingga ini akan menambah daftar panjang dari nestapa yang akan dialami oleh umat muslim. Di belahan yang lain kita juga menjumpai bagaimana Zionis Yahudi yang dengan dukungan penuh dari kekuatan-kekuatan kafir barat mencaplok hampir seluruh wilayah muslimin di Palestina dan mengusir penduduknya darinya, menodai Masjidil Aqsa, kiblat pertama dari umat muslimin. Dan kita lihat ternyata negara-negara Arab sendiri yang mestinya berjuang, mestinya bahu-membahu dalam mengalahkan Zionis Yahudi, tapi sekarang sudah mulai membuka diri untuk menerima Yahudi sebagai sebuah negara yang merdeka, yang berkedudukan sama dengan mereka. Kita melihat Mesir dengan perjanjian Camp David-nya. Beberapa waktu yang lalu Bahrain juga membuka hubungan diplomatik dengannya. Kemudian disusul dengan Uni Emirat Arab dan demikian seterusnya. Dan ini tentu akan menambah luka dari umat muslimin yang ada di Palestina, dan juga umat muslimin yang masih punya jiwa dan akidah yang yakin bahwa kekuasaan ada di tangan Allah dan diwariskan kepada hamba-hambanya yang beriman. Tapi sekarang justru kekuatan-kekuatan kafir yang merampas kekuasaan tersebut, bahkan dengan kedzaliman. Mungkin tidak jauh dari kita juga kita melihat bagaimana kehidupan umat muslimin di Myanmar, di India dan sebagainya. Bahkan kalau kita total hampir tidak ada kehidupan kaum muslimin yang berada di dalam kedamaian, ketenangan. Apalagi kalau kita melihat bagaimana kehidupan muslimin di negeri di mana kita berada ini. Mereka tidak punya peran apapun di dalam kehidupan yang ada. Secara politik mereka disingkirkan. Secara ekonomi mereka berada pada tataran terbawah. Secara sosial mereka juga tidak punya kedudukan dan yang lain-lain. Dan kita bisa lihat bagaimana nasib umat muslimin yang ada pada kehidupan saat ini. Ibaratnya seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu kita saat ini sebagaimana makanan yang dikerubungi orang banyak di sekeliling kita. Mereka memperebutkan kita. Maka saat itu sahabat-sahabat mengatakan, apakah saat itu jumlah kami sedikit ya Rasulullah? Beliau katakan tidak, bahkan jumlah kalian sangat banyak saat itu.
tetapi kalian dihinggapi oleh penyakit wahan. Sahabat bertanya, wa ma wahnu ya Rasulullah, dan apakah penyakit wahan itu wahai Rasulullah? Yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut kematian. Dan ini yang menjadikan kaum muslimin lemah, menjadikan kaum muslimin kehilangan harga diri, kehilangan harkat dan martabatnya. Karena semua yang dilakukan oleh muslimin saat ini tidak lain kecuali hanya mencari dunia dan mencari dunia. Baik yang dapat sedikit maupun yang dapat banyak, yang dicari hanya dunia. Kita lihat bagaimana kehidupan umat yang ada saat ini. Setiap hari yang dipikirkan adalah bekerja, cari dunia. Walaupun hasilnya sedikit, tetap dilakukan saja. Yang banyak pun juga demikian. Hampir tidak dijumpai umat muslimin yang ketika pagi harinya yang dipikirkan itu adalah nasib umat ini. Ketika dia bangun tidur, yang dikerjakan adalah bagaimana untuk membangkitkan umat, menegakkan syariahnya, memperjuangkan dinnya. Hampir tidak dijumpai ada yang semacam itu. Kehidupan tiap harinya adalah berkisar pada masalah pekerjaan, masalah mencari harta, masalah mencari dunia, walaupun mereka tahu bahwa hasilnya terlalu sedikit dibandingkan dengan apa yang ada di sisi Allah. Tapi mereka tidak mau ambil pelajaran terhadap hal itu. Dan itu terus-menerus terjadi demikian. Dan dididikkan kepada kita memang demikian. Sehingga tingkat keberhasilan orang di masa yang seperti ini itu ditandai dengan banyaknya mereka bisa mengumpulkan harta, banyaknya mereka menduduki jabatan-jabatan tertentu, banyaknya mereka mendapatkan prestasi-prestasi yang bersifat duniawiyah. Sehingga tidak kita jumpai bahwa kemuliaan itu sesungguhnya berada pada iman, kemuliaan itu berada pada ketakwaan, kemuliaan itu berada pada jalan Allah. Walaupun mereka tidak punya harta, tapi mereka mulia. Walaupun mereka tidak punya kedudukan, tapi mereka punya harga diri. Dan ini tidak terjadi pada umat saat ini. Terus bagaimana dengan kita? Tidak jauh dari mereka juga, bahwa kehidupan kita sebagian besar berkutat di dalam hal yang sama. Maka itulah hubud dunia, cinta kepada dunia. Bagaimana yang tidak dicinta pada dunia? Ketika dia pagi hari, yang dipikirkan adalah dinullah, yang dipikirkan adalah nasib umat, yang dipikirkan adalah penegakan syariah, yang dipikirkan adalah tingginya kalimat Allah. Walaupun dunia tidak didapat, nggak masalah bagi kami. Yang penting adalah hidup di jalan Allah dengan penuh kemuliaan. Bagaimana kita lihat sahabat-sahabat Nabi SAW, banyak di antara mereka yang bukan orang kaya, banyak di antara mereka yang tidak punya kedudukan, tidak punya harta, tapi tidak dianggap lemah, tidak dianggap rendah. Dan mereka pun juga tidak menganggap dirinya rendah atau lemah dengan hal tersebut. Coba bandingkan dengan kehidupan saat ini. Hari demi hari hanya untuk dunia. Waktu demi waktu hanya untuk itu. Itulah hubud dunia. Walaupun yang kita dapatkan tidak banyak, tapi sedikit pun kita cintai. Kalau sedikit kita cintai, kalau banyak pun tentu kita akan lebih cinta itu nanti. Kemudian yang kedua adalah karahiyatul maut, yaitu takut mati. Takut mati dalam arti apa? Takut mati secara hakikat memang iya, kita takut mati hakikatnya. Kenapa? Karena mati ini akan membawa konsekuensi lebih berat dari kehidupan dunia ini. Setelah kematian kita nanti akan dihisab, dan hisab bukan perkara yang ringan. Setelah kematian kita nanti akan diancam dengan bermacam-macam hal yang tidak kita jumpai dalam kehidupan dunia ini, dan itu berat semuanya. Dan tentu kita takut tentang hal itu. Tetapi yang dimaksud dengan takut mati di sini adalah mereka tidak mau berjihad di jalannya. Mereka enggan mengorbankan hartanya dan jiwanya di jalannya. Mereka tidak mau menghadapi musuh-musuh Islam, musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasul, dan musuh-musuh orang beriman, karena iman terhadap jiwanya.
iman terhadap kehidupannya. Dan itu yang ada pada diri umat muslimin saat ini. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan tadi, sebuah perumpamaan bahwa kita sedang dihinggapi oleh penyakit wahn. Maka ini sedikit pelajaran bagi kita semua ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa kehidupan kita yang singkat ini tidak akan bisa mendapatkan kebaikan jika kita tidak memanfaatkan kehidupan yang singkat itu hanya untuk kebaikan iman, amal soleh atau ketakwaan kita. Karena kehidupan yang singkat ini akan bermakna besar, akan bisa menyelamatkan kita, akan bisa membahagiakan kita di hari akhirat nanti jika kehidupan yang singkat ini kita sertai dengan kebaikan-kebaikan berupa iman dan amal soleh. Maka semoga ini menggugah kita semua untuk lebih bangkit lagi, lebih bersemangat lagi untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang masih tersisa di dalam kehidupan kita ini, sehingga kita mendapatkan yang lebih besar daripada semua yang ada di dunia itu, yaitu keselamatan di hari akhirat nanti. قل للكون وقل للخلق وللأنام